Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu masih terkait Hari Buruh ya. Setelah ada pemberitaan bahwasanya calon capres dari koalisi perubahan yaitu Anies Baswedan ada kabar bahwasanya tidak diundang. Nah, ternyata faktanya berlainan. Disebut tak merespon undangan buruh, faktanya Anies tak diundang. Jadi Anies yang sempat kadang-kadang ditunggu untuk bisa hadir, ternyata memang undangan itu tidak kunjung diberikan atau tidak, entah karena lupa ya, teknis dan lain sebagainya. Dan ini sangat termasuk juga hal yang sangat disesalkan, karena masa ataupun momentum May Day adalah momentum yang pas ya untuk salah satu hal ya, dukungan terhadap buruh yang saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Ini sesuai yang dilansir oleh sinunus.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut kalau Anies Baswedan tidak merespon undangan buruh. Hal ini pun dibantah mantan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP era Anies Baswedan, Naufal Firman Yursak. Pak Anies maupun timnya tidak pernah mendapat undangan dari KSPSI maupun Partai Buruh, kata Naufal di akun Twitternya yang bercentang biru @Firman Yursak Selasa. Juga tidak pernah dihubungi oleh mereka. Jadi kalau Said Iqbal bilang Pak Anies tidak memberikan respon, itu karena kami tidak pernah diinfokan apapun oleh dia terkait agenda buruh di hari ini 1 Mei 2023 tambahnya. Kemudian dijelaskan Naufal, Anies yang merupakan capres 2024 dari koalisi perubahan itu menghubungi Said Iqbal. Pak Anies sudah hubungi Said Iqbal, lalu Said Iqbal minta maaf dan bercerita kalau dia sakit sehingga lupa tidak mengecek ulang. Ternyata undangan untuk Pak Anies tidak dikirimkan, ungkap Naufal. Sebelumnya seperti diberitakan, Said Iqbal memberikan pernyataan bahwa telah mengundang Anies Baswedan, namun mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak merespon undangan yang dilayangkan. Anies Baswedan tidak merespon undangan, yang memberikan respons adalah Pak Ganjar, tapi tidak bisa hadir ya. Jadi sama-sama nggak hadir. Dan Najwa Shihab kami undang kemarin bersedia hadir, tapi nampaknya ada keperluan yang tidak bisa beliau tinggal, ujar saya. Jadi nggak ada yang hadir ya, undangan yang itu ya sobat sekalian, undangan yang disampaikan kepada calon ya yang didukung oleh Sokol Partai Buruh ya. Jadi setelah ada pemberitaan yang sedikit dalam bentuk heboh ya, karena buruh ya, entah karena cabangnya terlihat banyak sekali ya, dukungan terhadap baca pres itu justru kepada Ganjar Pranowo ya. Kita ketahui Ganjar Pranowo adalah dari PDIP ya, partainya Presiden Jokowi yang ya mendukung Omnibus Law gitu ya. Bagaimana mungkin ya undang-undang Omnibus Law yang sokol ya merugikan kaum buruh, justru kaum buruh di situ termasuk serikat pekerjanya mendukung Omnibus Law. Jadi ini aneh gitu ya, dukungan itu untuk mereka. Justru yang tidak mendukung ataupun mengusahakan ya kepentingan buruh, yaitu Anies Baswedan, beberapa waktu yang belakangan ya juga pernah menjumpai buruh dan memperjuangkan naiknya UMP ya. Justru ini tidak didukung ya, jadi aneh. Jadi buruh itu apa kepentingan yang diperjuangkan oleh buruh ya? Apakah mereka memperjuangkan preferensi politik tertentu atau memperjuangkan kepentingan buruh yang saat ini memang masih jauh dari kata kesejahteraan yang hakiki ya. Jadi memang kalau kita merespon tentang pemberitaan bahwasanya ya tim medianya Anies menyampaikan sebenarnya tidak diundang ya, tidak ada undangan ya, bukan karena Anies diundang kemudian tidak datang. Ternyata ini yang juga disampaikan di media yang juga banyak di pemberitaan bahwa fakta yang sebenarnya Anies memang tidak diundang ya.
teknisnya kenapa ya, kemungkinan sakit atau memang sengaja tidak diundang atau tidak tahu gitu ya. Dan ini adalah momen yang sangat disayangkan kalau tidak bisa dihadiri ataupun sampai ada kelupaan ya, kalau itu alasannya tidak mengundang Anies Baswedan karena misalnya kelupaan ya, saking sibuknya atau kenapa. Karena tidak mungkin juga ya dua bakal baca pres yang sudah resmi itu ya tidak mendapatkan perhatian ya, karena di momen May Day ini adalah momen yang rutin tiap tahun sekali setahun ya, 1 Mei, dan diperingati secara internasional. Justru yang diharapkan oleh buruh adalah memperjuangkan kepentingannya ya, termasuk juga bagaimana merespon tentang Undang-Undang Omnibus Law yang jauh dari kata memberikan kesejahteraan kepada para buruh. Nah, ini justru dukungan ya, ketika kita membaca pemberitaan yang ada, dukungan justru tertuju kepada Ganjar Pranowo gitu ya. Ini tentu saja mengejutkan mengingat buruh ya, kita ketahui permasalahan kesejahteraan memang masih menyelimuti ya masalah perburuhan, terkait juga masalah UMP yang belum bisa katakannya bisa memberikan kesejahteraan bagi kaum buruh, apalagi ditambah lagi dengan hadirnya Undang-Undang Omnibus Law yang saat ini memang benar-benar lebih memberikan karpet merah kepada para oligarki ya, dan memberikan karpet hitam ataupun kesulitan yang berat ya untuk kalangan buruh dan pekerja. Dan memang kalau kita melihat dukungan ya Said Iqbal dan juga Partai Buruh sementara memang belum fix ya, tetapi ini juga sangat menyayangkan kalau kaum buruh, partai buruh ya, termasuk juga KSPI, dan konon seperti yang diketahui ternyata memang cabangnya banyak gitu ya. Nah, kita tidak tahu apakah benar ya partai buruh yang saat ini ya benar-benar ya preferensi pilihan baca presnya itu sesuai dengan partai buruh itu membawa kepentingan buruh atau kepentingan preferensi politiknya gitu ya. Nah, kalau kita melihat saat ini ya, justru kalau terkait dengan masalah buruh yaitu terkait masalah UMP. Nah, UMP kalau kita melihat rekam jejak antara dua baca pres yang sudah resmi diusung oleh koalisi masing-masing ya, koalisi perubahan yaitu Anies Baswedan, kemudian PDIP, dan kemungkinan akan diikuti oleh partai lain ya. Anies dan Ganjar ya, kalau kita melihat rekam jejaknya lebih menguntungkan ataupun lebih ya dukungan kepada buruh ya, kita bisa bilang ya lebih menguntungkan rekam jejak ketika Anies itu ya menjabat sebagai gubernur ya. Di situ ada perjuangan Anies ya, dan tidak hanya bertemu ya. Kalau masalah temu buruh itu gampang, yang penting adalah bagaimana tujuan buruh itu tercapai ya, yaitu mencapai kesejahteraan melalui UMP. Nah, UMP yang tertinggi saat ini kita ketahui ya 2023 itu ya yaitu DKI Jakarta. Justru yang terendah itu Jawa Tengah ya. Jadi how come ya, bagaimana mungkin ya buruh itu mendukung meskipun terendah ya, meskipun tidak bisa disamakan antara DKI Jakarta dengan Jawa Tengah karena uang lebih banyak di DKI Jakarta, tetapi kita bisa melihat gitu ya usaha perjuangan dari Anies yang sebelumnya sudah mengusahakan untuk naiknya UMP dan itu terwujud. Di satu sisi ya Ganjar tidak bisa memberikan kontribusi maksimal dengan setidaknya UMP itu bisa dinaikkan sehingga tidak menjadi UMP yang paling rendah gitu ya. Jawa Tengah itu kalau nggak salah kayak paling rendah ya, padahal potensi Jawa Tengah luar biasa gitu ya. Dan ternyata memang Jawa Tengah juga masih menyimpan permasalahan, yaitu terkait angka kemiskinan yang masih tinggi ya. Jadi dua masa periode kepemimpinan Ganjar itu
tidak bisa menyelesaikan angka kemiskinan sehingga dinaikkan ya lebih lebih baik lagi dari periode sebelumnya. Yang terjadi adalah kemiskinan itu tambah menjadi-jadi dan kemiskinan di Jawa Tengah itu tambah memburuk. Nah, ini juga menjadi pertanyaan terkait dukung-mendukung ya. Partai Buruh yang saat ini dipersepsikan sebagai kaum menengah ke bawah ya, yang harusnya lebih memperjuangkan kepentingan buruh ya. Kalau benar-benar memperjuangkan kepentingan buruh, yang memperjuangkan yang benar-benar membuat ya yang mempunyai rekam jejak lebih baik gitu ya. Antara Ganjar kemudian juga Anies ya, kalau kita face to face ya, meskipun kemungkinan masih akan ada lagi data ya, tetapi so far yang bisa kita bandingkan lebih baik ya jelas Anies ya. Kalau masalah menemui buruh itu gampang gitu ya. Anies juga menemui buruh beberapa waktu yang lalu itu ketika ada demo buruh ingin naik UMP, upah minimum provinsi, dan akhirnya bisa diwujudkan dengan naiknya UMP pada waktu itu ya. Dan justru yang saat ini UMP-nya paling rendah ya, kembali lagi yang tadi disampaikan, yaitu Jawa Tengah ya. Jadi kalau kita berpikir kembali ya, menggunakan akal sehat, siapa yang lebih menguntungkan ya, memilih Anies yang mempunyai rekam jejak yang lebih baik, atau Ganjar yang kepemimpinannya sudah 2 periode tetapi Jawa Tengah masih diselimuti permasalahan angka kemiskinan yang tinggi ya. Dan belum lagi kalau kita melihat ternyata cabang dari buruh itu banyak gitu ya, bukan hanya KSPI ya, dan juga kepentingan kalau kita melihat preferensi kaum buruh, meskipun disampaikan belum final ya, dengan adanya pertemuan dengan Ganjar itu sedikit memberikan sinyal ya, dukungan itu kayaknya lebih condong kepada Ganjar ya. Nah, nggak tahu ini akar rumput ya, kadang elit partai ya, partai buruh yang sudah menjadi partai ya, terkait juga pernah ada yang mempertanyakan tentang bisanya ya kalau partai buruh itu lolos ya. Jadi antara elit yang ada di ibu kota dengan grassroots itu ya, saat ini cenderung berbeda itu sangat besar sekali ya. Nah, akar rumput itu yang tidak mempunyai preferensi politik itu justru memakai lebih akal sehat daripada kecenderungan untuk meraih ataupun menginginkan tergiur dengan kekuasaan ya. Akhirnya banyak sekali akar rumput dari suatu elit partai itu yang lebih condong memilih ya sosok yang lebih rasional ya, sosok yang dipersepsikan membawa perubahan, sosok yang dipersepsikan membawa perbaikan ke depan ya. Misalnya P3 ya, elitnya justru P3, Partai Islam yang berlambang Ka'bah, coba bayangkan, itu justru memilih dukungan kepada nasionalis gitu ya. Dan P3 seperti kita ketahui, meskipun saat ini sudah masuk ya partai parlemen ya, bisa jadi ya, dan banyak juga prediksi menyebutkan kemungkinan untuk 2024 itu tidak lolos parliamentary threshold ya, 4% itu, dan ini tentu saja sangat disayangkan gitu ya. Nah, memang banyak sekali kepentingan P3 itu yang terpecah di elitnya mendukung the ruling party PDIP, nasionalis ya, tengah kiri. Kemudian ya, kebanyakan yang grassroots ya, seperti Forum Kapa Membangun yang merupakan diisi oleh politisi senior Habil Marati, justru ya mayoritas mendukung lebih kepada sosok yang sosok perubahan, perbaikan, yaitu Anies Baswedan ya. Nah, kemungkinan ini juga terjadi pada partai buruh ya, dan tidak mungkin juga terjadi untuk partai-partai yang lain yang melihat rasionalitas itu lebih dijunjung tinggi daripada keinginan untuk tergiur ya, mendapat kekuasaan atau jatah menteri ketika dukungan baca pres itu nanti terwujud gitu ya.
Jadi partai buruh ya seperti yang diberitakan ya, ada juga buruh yang difasilitasi PKS yang akan mendeklarasikan dukungan kepada Anies ya. Nah, ini sudah ada pemberitaannya dan kita tunggu saja apakah ini bisa terwujud ya. Nah, bisa jadi ya akar rumput atau orang akar rumput dari partai politik yang akhirnya mendukung yang tidak sesuai dengan akar rumput ini ya, akar rumput itu jauh lebih besar gitu ya. Nah, ini tentu saja ya, biasanya lebih rasional dalam pilihan politiknya ya, lebih cenderung kepada yang ya tentu saja memberikan perubahan daripada mentarget ataupun menyasar ya jatah kekuasaan ketika baca pres pilihannya itu jadi menang kontestasi pilpres gitu. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang partai buruh ini apakah jadi ya dukungan itu kepada Ganjar atau ya berbalik arah ya untuk lebih melihat rasionalitas mayoritas kepentingan buruh ya yang menginginkan sosok yang dipersepsikan perubahan yaitu Anies Baswedan ya, karena saat ini yang benar-benar terlihat menolak Omnibus Law ya Anies Baswedan ya. Kemudian ketika nanti ya jadi menang kontestasi ya kita harapkan ya keberpihakan kepada buruh ya, pekerja dan lain sebagainya itu lebih condong untuk meningkatkan ya kesejahteraan mereka ya, termasuk juga UMP dan di daerah-daerah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.